Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, selamat bergabung ya. Jadi di channel ini aku akan membahas tentang kisah-kisah nyata, peristiwa, tragedi, hingga sejarah. Jadi buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, langsung aja ya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan aktifin bel notifikasinya agar kalian tuh nggak ketinggalan jika aku mengupload video terbaru. Sesuai judul dan thumbnailnya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang bencana terparah yang pernah terjadi dalam dunia sepak bola, yaitu tragedi Estadio Nacional, yang mana dalam tragedi ini tuh memakan korban hingga 328 jiwa dan juga korban luka-luka lebih dari 500 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tragedi memilukan ini tuh terjadi pada tanggal 24 Mei tahun 1964 yang berlokasi di Stadion Nasional Peru. Stadion yang berkapasitas 53.000 penonton itu pun langsung dipenuhi oleh para fans sehingga sampai membludak gitu guys. Jadi pada saat itu ada pertandingan antara Peru melawan Argentina. Para pendukung dari kedua tim pun antusias ingin menyaksikan pertandingan tim kesayangan mereka. Saat itu adalah babak kualifikasi Olimpiade Tokyo. Peru berada di urutan kedua klasemen sementara pada Olimpiade Tokyo grup Amerika Selatan. Nah sebenarnya pada saat itu Peru itu hanya membutuhkan hasil imbang karena pada partai terakhir mereka itu akan menghadapi Brazil. Jadinya tuh mereka percaya diri bisa mengimbangi Argentina saat itu. Nah, pada pertandingan itu Argentina sempat memimpin 1-0 guys. Nah, jadi Argentina itu bermain bertahan aja dan teruslah tuh diserang sama Peru hingga suatu saat bek Argentina itu terdesak dan ingin membuang bola. Nah, pada saat itu pemain Peru bernama Kilo Lobaton mengangkat kakinya terlalu tinggi untuk menghalau bola sehingga bola masuk ke gawang timnas Argentina. Nah saat itu para pemain Peru udah seneng dong mau selebrasi, tapi ternyata gol itu dianulir oleh wasit Angel Eduardo Pazos asal Uruguay. Hal itulah yang menyebabkan para supporter Peru itu kesal akibat keputusan wasit menganulir gol tim kesayangan mereka itu. Nah awalnya yang masuk ke dalam stadion itu cuma dua orang supporter. Yang pertama adalah Bomba. Nah saat itu si Bomba ini hendak memukul wasit namun dihentikan oleh petugas kepolisian dan menyeret dia keluar lapangan. Kemudian yang kedua bernama Edilberto Cuenca. Si Cuenca ini tuh sampai dipukuli hingga babak belur oleh polisi. Dan juga lebih sadisnya, anjing pelacak yang digunakan oleh polisi itu pun dibiarkan mencabik-cabik baju ataupun pakaian yang dikenakan oleh si Cuenca ini guys. Nah, menurut kesaksian dari Hector Chumpitas, yaitu salah satu pemain Peru yang sedang bertanding pada saat itu, dia itu menyaksikan kalau polisi itu membiarkan anjingnya itu untuk merobek-robek pakaian si Cuenca guys. Nah pada saat itu seorang supporter bernama Jose Salas itu menceritakan tentang bagaimana brutalnya polisi itu menghajar si Cuenca ini tadi guys. Jadi si Cuenca ini memang dihajar layaknya seperti dia tuh musuh, sampai dihajar brutal dan dicabik-cabik oleh anjing pelacak mereka. Hal itulah yang memantik para supporter lainnya untuk masuk ke lapangan. Mereka tuh marah karena teman mereka itu digituin tuh sama polisi. Para supporter pun mulai melempari polisi dengan apapun aja yang bisa mereka pegang dan bisa mereka lempar. Dan diikuti oleh supporter lainnya yang berusaha merangsek masuk ke dalam stadion yang membuat situasi pada saat itu kacau tak terkendali guys. Nah penonton yang nggak ikut masuk lapangan mereka itu panik karena situasi memang kacau balau sekali. Jadi mereka tuh mau keluar dari arah lorong menuju ke pintu gerbang tempat keluar. Tapi ternyata gerbangnya itu ditutup sehingga menyebabkan mereka itu kembali lagi ke tribun penonton guys. Nah saat itu Salas pun bercerita kalau dia dan 4 orang temannya itu berusaha untuk turun ke dalam terowongan menuju ke pintu gerbang keluar. Namun pada saat itu karena gerbangnya tertutup jadinya mereka kembali lagi lah ke dalam tribun. Nah di saat Salas dan teman-temannya itu mau balik lagi menaiki tangga menuju ke tribun, disitulah para polisi itu menembakkan gas air mata yang membuat kepanikan sehingga terjadilah desak-desakan di situ guys. Saat itu Jose Salas berada di tribun utara, tempat di mana tabung gas air mata itu paling banyak dijatuhkan. Dia cerita kalau tabung gas itu sekitar 12 sampai 20 tabung yang dijatuhkan di tribun utara itu.
Nah, karena tembakan gas air mata itu, para supporter ini pun balik arah lagi tuh, menuruni tangga untuk berlindung di dalam terowongan. Nah, menurut cerita si Salas, dia itu berada di situ lebih kurang 2 jam guys, sambil berdesak-desakan sama supporter lainnya yang juga ingin berlindung. Sampai-sampai nih, saking membludaknya, saking banyaknya, si Salas itu sampai nggak napakkan kaki tuh ke lantai. Jadi dia tuh napaknya itu ya di kerumunan orang-orang itu. Itulah yang menyebabkan orang-orang terinjak-injak. Jadi dia itu pun terperangkap lah di situ, menginjak-injak orang. Ada juga yang hidup diinjaknya dan juga ada yang udah meninggal dunia diinjaknya itu. Jadi dia tuh memang nggak memikirkan orang lain pada saat itu situasinya, karena memang kacau. Jadi situasinya pada saat itu orang-orang itu pada memikirkan diri mereka sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Ada juga beberapa supporter lainnya yang berusaha untuk mendobrak pagar kawat yang mengelilingi stadion. Ada juga tuh yang sampai membongkar-bongkar bangku yang ada di tribun. Sampai-sampai beberapa penonton juga menjebol dinding yang ada di sekitar stadion agar mereka itu bisa masuk ke lapangan. Selain untuk menyerbu polisi, mereka juga menyelamatkan diri dari serbuan ataupun gas air mata itu guys. Nggak cuman sampai di situ, para supporter juga membakar bus dan juga mobil polisi yang ada di dalam sekitar stadion itu. Karena kalah jumlah, polisi pun meminta bala bantuan. Nah, nggak lama bala bantuan pun datang dan polisi-polisi itu pun menangkap oknum-oknum yang diduga sebagai provokator keributan. Nah, akibat dari kerusuhan ini guys, banyak korban berjatuhan, yang mana para korban meninggal dunia itu kebanyakan diakibatkan oleh pendarahan internal dan sesak napas. Dan juga ada sebagian korban meninggal dunia akibat terinjak-injak. Nah, kerusuhan ini pun gak hanya terjadi di dalam stadion, melainkan di luar stadion juga guys. Hal inilah yang membedakan kerusuhan di Stadion Nasional dengan kerusuhan di stadion lainnya. Para supporter yang sudah berhasil keluar stadion lewat pintu gerbang itu dengan cara menjebol pintu gerbang itu pun langsung bentrok dengan anggota kepolisian yang berjaga-jaga di luar. Mereka membakar rumah-rumah, toko-toko, mobil-mobil kepolisian yang berada di sana guys. Nah, pada saat itulah para polisi bersenjata pun langsung menembaki para supporter yang dianggap sebagai provokator guys. Nah, untungnya si Salas ini tuh ditolong oleh beberapa pemuda yang tinggal di kompleks perumahan dekat stadion, sehingga dia pun selamat dari peristiwa memilukan itu. Nah, akibat dari kerusuhan itu, korban yang meninggal dunia itu diperkirakan mencapai 328 orang. Namun itu masih sekedar estimasi, belum dihitung dengan korban-korban yang meninggal akibat tembakan yang terjadi di luar stadion guys. Karena ada laporan dari saksi mata yang melihat korban yang meninggal dunia itu akibat luka tembak. Namun pada saat itu, hakim yang ditugaskan untuk menyelidiki tragedi itu bernama Benjamin Castaneda itu nggak pernah tuh menemukan mayat-mayat yang diduga ditembak untuk membuktikan kebenaran jumlah korban yang sebenarnya guys. Dalam laporannya, Castaneda itu menjelaskan bahwa korban yang meninggal dunia yang diserahkan oleh pemerintah itu tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya. Karena ada kecurigaan kuat kalau pemerintah itu menyembunyikan jumlah korban yang tertembak itu, sehingga korban yang terkonfirmasi hanya 328 orang saja. Masih menurut laporannya, Castaneda itu menduga kalau Menteri Dalam Negeri itu adalah dalang di balik kerusuhan ini. Jadi dialah yang mendalangi 2 orang masuk ke dalam stadion, dan kejadian itu membuat polisi mencegah mereka secara brutal. Hal itu dimaksudkan agar para supporter yang lainnya itu untuk masuk dan terjadilah kerusuhan itu. Nah, apa sih tujuan Mendagri ini tuh melakukan hal itu? Masih menurut keterangan Castaneda, hal itu dimaksudkan agar masyarakat itu sadar kalau dengan darah dan air mata akan ada resiko bagi siapapun yang menentang pihak yang berwenang. Nah, sejak kejadian itu, kapasitas stadion yang mulanya 53.000 pun dikurangin menjadi tinggal 42.000 saja guys, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini tuh terulang kembali. Mungkin kalau aja polisi itu menangani 2 supporter yang masuk tadi dengan cara yang bagus, tidak sampai memukul brutal gitu, sampai-sampai membiarkan anjing peliharaan mereka itu untuk menggigit dan merobek-robek sekuensa, mungkin aja supporter itu nggak akan marah dan kejadian ini tuh tidak akan pernah terjadi. Nah, 5 tahun pasca kejadian itu, anggota Kongres Peru, Alberto Bengolea, meminta pada rakyatnya untuk melakukan hening cipta selama 1 menit untuk menghormati para korban yang meninggal dunia.
Dia meragukan kalau kejadian itu tuh direncanakan oleh pihak pemerintahan ataupun kaum revolusioner. Tapi dia tuh nggak menepis gagasan bahwa ada korban yang meninggal dunia akibat tertembak, guys. Pihak pemerintah Peru pun nggak pernah serius untuk mengusut tuntas apa sebenarnya penyebab dari tragedi ini, guys. Dan mungkin nggak akan pernah terjadi. Nah, pada kejadian itu juga, pemerintah memutuskan untuk menghukum komandan polisi yang memberi perintah untuk menembakkan gas air mata pada saat itu, yaitu Jorge Azambuja. Dia itu dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 tahun, guys. Kemudian Hakim Castaneda juga dihukum, tapi dia nggak dipenjara. Dia cuma didenda karena terlambat memberikan laporan atas penyelidikannya selama 6 bulan. Dan juga karena dia gagal menghadiri otopsi seluruh korban meninggal dunia sebanyak 328 orang yang itu sudah harus diwajibkan kepadanya untuk mendatangi seluruh proses otopsi korban-korban tersebut. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia, yaitu tragedi Estadio Nacional. Kita juga kemarin baru saja berduka dengan tragedi yang hampir serupa, yaitu terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, tepatnya tragedi Kanjuruhan, yang mana tragedi itu menyebabkan 129 orang meninggal dunia, guys. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang akan mencoreng nama baik sepak bola itu sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan juga aku mohon support kalian dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, serta aktifin bel notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru jika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.